Jemaat Ahmadiyah di Asrama Transito yang menderita gangguan jiwa berjuang sendiri selama 8 tahun. Selama di pengungsian, mereka mengaku tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah setempat. Alhasil, hingga hari ini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang menderita gangguan kejiwaan. Apa saja upaya pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk menolong pengungsi Ahmadiyah yang menderita gangguan jiwa? Berikut laporannya. Penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat sudah terjadi sejak tahun 1999. Namun peristiwa penyerangan baru terjadi pada tahun 2002 di daerah Pancor, Lombok Timur. Kemudian disusul tahun 2006 di Dusun Ketapang, Lombok Barat. Akibat penyerangan tersebut, ratusan Jemaat Ahmadiyah terusir dan mengungsi di Asrama Transito, Kota Mataram hingga hari ini. Di sini mereka hidup tanpa kepastian. Selama ini kami tidak mempunyai KTP. Memang ada yang punya tapi tidak bikin KTP di istilahnya di alamat di sini. Dia bikin di luar, dalam arti istilahnya nembak gitu. Seperti kami bukan penduduk asli Lombok gitu, dalam arti seperti orang pendatang atau seperti bukan warga negara Indonesia. Pemerintah daerah setempat mengaku sudah memberikan sejumlah bantuan kepada pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito, mulai dari bantuan makanan, kesehatan, sampai modal untuk membuka usaha. Ada cukup banyak langkah yang kita lakukan sebenarnya terkait dengan penanganan masalah saudara-saudara kita. Salah satu di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi bahkan di dalam pola pembinaan yang kami lakukan melalui Kesbang Poldagri kami, itu sudah ada tawaran kepada saudara-saudara kita di Ahmadiyah untuk apa kira-kira usaha yang mau dikembangkan. Tapi tawaran itu tidak pernah sampai ke pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito. Mereka mengaku tidak pernah menerima bantuan modal yang dimaksud Pak Gubernur. Itu tidak pernah ada untuk bahwa ini modal dari pemerintah, itu tidak pernah. Kalau memang ada program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah, Syaifuddin tentu tidak akan berjualan balon sejak 2 tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Balonnya dijual berapa satu, Pak? Dijual 10.000. 10.000. Berapa modalnya satu? Kita ngambil dari teman sih harga 6.000. Terus kalau satu hari habis semua balonnya? Ya kadang ada yang beli, kadang enggak ya. Kalau lagi nasib baik ya bisa habis, tapi kalau enggak ya enggak ada sama sekali. Ini yang membuat hidup terasa berat bagi pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito. Belum hilang luka mereka akibat penyerangan di Pancor dan Ketapang, kini mereka hidup tanpa kepastian masa depan. Akibatnya, sejumlah pengungsi Ahmadiyah di sini menderita gangguan jiwa. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku tidak tahu kalau ada pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito yang menderita gangguan jiwa, padahal mereka sudah 8 tahun berada di sana. Ini di Asrama Transito ini saya dengar kabarnya ada beberapa pengungsi yang sampai depresi gitu Pak ya, bukan sampai gangguan kejiwaan, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Anda tahu soal itu? Sedetail itu tidak, tetapi secara umum saya mengarahkan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Transito itu bagi siapa yang memerlukan di situ. Tapi memang detail yang Anda sampaikan ini informasi baru bagi saya. Ketidaktahuan Gubernur NTB mengenai penderitaan gangguan jiwa di Asrama Transito jadi ironi tersendiri. Sebab pada Oktober 2013 lalu, pemerintah provinsi ikut memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, itu sebenarnya ya harus Pak Gubernur harus tahu dengan lebih-lebih pengungsi yang sudah 8 tahun di Asrama Transito itu ya seharusnya ada yang ke sana untuk mengecek kesehatannya,
baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohaninya. Nah, ini tidak pernah ada selama ini. Kini Syaifuddin dan Heriani hanya bisa pasrah dan berdoa agar orang tua mereka diberi kesehatan seperti sedia kala. Mereka juga menunggu keseriusan pemerintah dalam menangani pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat.